Selalu ada ilusi bahwa orang itu pengennya beli di harga terendah. Padahal itu kan impossible. Halo semuanya, investor dan trader di tanah air. Kembali lagi bersama saya Bernardo Sujaya, CEO dari Sukosekuitas, di mana kita ada di satu segmen yaitu Market Cuts and Clips. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang udah lama bersahabat dengan Sukosekuitas. Dan tentu saja dia sempat menjadi brand ambassador kita di tahun 2018. Dan dia sempat mendirikan salah satu komunitas saham yang sangat besar, yaitu Saham Rakyat. Dan sekarang dia bertransformasi memiliki ekosistem digital atau aplikasi berbasis AI, yaitu Sarai AI. Siapa lagi kalau bukan Kevin Hendrawan. Halo Kevin. Halo. Halo Bernard, gimana kabarnya? Luar biasa. Teman lama ya sama Bernard ini dari awal mungkin dunia saham itu masuk ke ranah digital kali ya. Nah, bener banget. Dan Sukor salah satu yang awal ya. Waktu itu aku jadi brand ambassadornya. Yes. Dan sampai sekarang Sukor udah semakin dikenal di masyarakat juga. Ya, Keren. dan aku mau say thank you lah, karena kalau nggak karena Kevin ini mungkin Sukor nggak akan booming sekarang nih. Terima kasih, sama-sama Karena lah. waktu itu kita tahu bahwa Sukor itu nasabahnya masih dikit banget ya, masih di bawah 10.000 nasabah. Tapi hingga sekarang kita bisa lihat bahwa Sukor going luar biasa ya. Awal mulanya Kevin juga support kita lah. Thank you banget. Bernard. Sama-sama. Nah, tapi aku penasaran nih Vin, kenapa Kevin itu sempat hiatus dari YouTube dan Instagram selama berapa tahun? Ya karena mungkin personal reason, karena aku merasa sudah ya cukup dengan dunia sosial media. Dan kembali lagi, karena kan sebelum sosial media juga udah aktif investasi saham, ya kembali lagi lah menjadi full time investor. Karena waktu itu dirasa ya mungkin udah cukup dan bisa bertahan hidup dengan mencari uang di market gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu kan Kevin kan terkenal sebagai YouTuber yang terkenal banget nih. YouTuber jalan-jalan, traveling, lifestyle, makan-makan. Ada kangen nggak sih ke sana atau pengen balik lagi nggak sih ke sana, Kevin? Sesekali kangen, tapi kalau suruh rutin, kalau dulu kan banyak ya, seminggu bisa 3 kali upload, udah nggak sanggup lah. Oke. Nah kalau Kevin sendiri sekarang kesibukannya sehari-hari ngapain nih? Kesibukannya sehari-hari sekarang balik lagi ke YouTube, masih edukasi teman-teman mengenai saham, supaya ya retail juga berkembang lah di Indonesia, nggak kejebak pom-poman terus gitu. Terus masih aktif di Saham Rakyat, pasti itu kan daily ya, trading apps biasa, day to day, sama sekarang paling baru develop AI buat bantu analisa saham blue chips, namanya Sarai AI. Jadi day to day-nya itu aja. Oke, jadi Kevin ini sibuk banget ya, dari dulu seorang content creator, YouTuber, tapi sekarang beralih full time di market nih. Punya porto pribadi sendiri, ada Saham Rakyat dan ada Sarai AI. Nah mungkin aku pengen tanya tentang Kevin nih. Kevin, kamu melihat bahwa sekarang kondisi marketnya sangat volatile karena adanya MSCI, kemudian penurunan rating dari Moody's dan juga Fitch, kemudian ada perang perang US dan juga Iran. Bagaimana pandangan Kevin kaitan mengenai hal tersebut? Oke. Aku pribadi itu bukan orang yang percaya terhadap prediksi market. Itu aku di YouTube-ku juga aku sebutkan sering gitu. Jadi aku nggak suka main tebak-tebakan kira-kira perangnya selesai kapan, atau tahun depan bakalan resesi atau enggak. Ya kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau emang lagi bagus ya kita hajar atau tambah posisi. Kalau emang dirasa marketnya udah mulai soft, mulai ya asingnya keluar terus dan segala macam, ya kita udah kurangin posisi. Dan sebetulnya apapun posisinya, apapun kondisi yang terjadi, semua itu kan tergantung trading plan kita sendiri kan. Selama trading plannya bagus, saham yang dipilih likuiditasnya bagus, sebetulnya nggak akan pernah kita kekunci di ARB. Betul nggak Bernard? Betul. Nah, jadi aku menganggap ini ya seperti cut loss biasa, dan beberapa posisi juga karena aku kan analisa sekarang banyak kan pakai AI. Sekarang malah masih plus, masih dalam posisi positif gitu. Meskipun ya ada berkurang sedikit, diminish karena marketnya lebih drop, tapi overall masih hijau gitu. Wah, penasaran banget nih sama trading strategi Kevin nih. Kira-kira trading strategi Kevin Hendrawan tuh seperti apa sih? Apakah saham-saham konglo atau saham-saham blue chips atau gimana? Sebetulnya mix, karena kan again di market kita fleksibel ya. Kalau emang lagi tren saham konglo, kita bisa lihat bahwa saham-saham konglo mungkin 4-5 bulan yang lalu liquidity-nya tinggi sekali. Kita lihat saham yang valuasi trading value-nya di atas 1 triliun tuh gampang sekali kan. Betul. Nah di saham-saham itu sebetulnya kan kita bisa trading dan bisa gampang sekali untuk masuk dan keluar. Tapi kalau di sekarang ini ya kita switch
main saham-saham yang lebih defensif. Ada beberapa yang posisinya cash, dan karena saya juga ngikutin AI, posisinya masih dalam kondisi yang hijau gitu. Oke, nah penasaran nih sama AI yang disebut beberapa kali sama Kevin. Sebenarnya AI apa sih yang di-develop sama seorang Kevin Hendrawan dan banyak digunakan untuk membantu portfolio manajemen kamu? Oke, sebetulnya AI ini initially bukan buat jualan. Oke. Aku develop AI karena, ya mungkin Bernard tahu lah, karena saya udah kenal Bernard dari lama. Pada saat kita full time di market dan mungkin kondisi market mulai dari COVID segala macam kan kita banyak jackpot kan. Lama-lama kondisi portofolionya semakin membesar, dan ketika portofolionya itu semakin berat, pilihan saham kita akan menurun kan. Betul. Kita akhirnya nggak bisa pilih-pilih saham yang ya mungkin lagi ngetrend di banyak orang, tapi kita mau masuk mungkin bid and offer-nya limited dan segala macam. Akhirnya ya dari 2 tahun yang lalu aku coba untuk develop apa yang kira-kira saya bisa masuk dengan porsi yang signifikan, karena again kalau kita masuk di sebuah saham nggak signifikan, mau untung beggar pun akhirnya untungnya nggak berasa kan. Betul. Maka kita harus bisa masukin semua portofolio kita itu ke dalam beberapa saham saja, dan likuiditasnya masih masuk sehingga kita in and out itu gampang. Nah, maka pilihannya kan sedikit sekali. Mungkin di Indonesia ini kurang dari 30 saham yang benar-benar historically 5-10 tahun terakhir itu liquid terus gitu. Bukan yang liquidnya musiman kan. Ada saham yang kalau lagi ada story-nya, ada volumenya, kalau enggak ya rata aja gitu. Nah, ketemulah beberapa saham itu, ada sekitar 16 saham. 16 saham, yang 10 saya pakai sendiri, yang 6 itu karena lebih sahamnya itu Bank Mandiri, Bank BRI, Antam, Pegas, Telkom, Adaro. Itu kan besar sekali likuiditasnya. Tentunya saya sendiri nggak bisa makan sendiri gitu. Jadi ini ada slot nih buat dilempar ke orang, maka saya kasih ke orang. Oke. Nah, strateginya simple. Kita kalau seandainya buy and hold, sebetulnya saham-saham ini adalah saham-saham yang bisa dibilang blue chip, memiliki laporan keuangan yang baik, likuiditasnya bagus, at the end dalam historis 10-15 tahun terakhir itu kan naik terus. Nah, gimana kalau di antara proses naik ini itu kan ada swingnya kan, pasti ada beberapa kejadian-kejadian di mana itu sahamnya jatuh. Nah, AI ini belajar dari data harian berbelasan tahun itu untuk melihat kira-kira gejala-gejala apa yang bikin dia itu turun atau naik, sehingga kita bisa jualan di atas dan bisa ngambil di bawah. Sehingga compounding rate kita jauh lebih besar daripada kita diem aja. Intinya begitu. Nah, dengan adanya AI ini akhirnya saya nggak usah lagi liatin market tiap hari. Makanya kalau dilihat mungkin di YouTube atau di Instagram Story hampir tiap bulan sekarang saya pergi-pergi karena nggak pernah liatin chart lagi. AI-nya ngomong apa ya udah begitu. Tapi ya itu landasannya karena saya pengen lebih relax lah gitu. Wow, jadi trading atau investasi dengan lebih rileks dengan menggunakan AI ini. Betul. Nah, AI ini dibikinnya nih berapa lama kalau boleh tahu, Kevin? 2 tahunan ada. 2 tahunan? 2 tahunan, karena kan saya nggak bisa ngerjain ini sendiri. Pastinya saya ketemu beberapa researcher yang kemudian saya hire sekarang sama saya. Aku coba untuk ya meng-guide tim ini berdasarkan pengalaman trading sendiri, dan juga ya bareng-bareng kita seperti punya think tank begitu, untuk kita melakukan machine learning dan juga ditambah dengan LLM yang seperti GPT yang sekarang viral itu, untuk bisa mempelajari atau mensimulasikan trading berkali-kali. Kalau manusia kita punya batasan kan, kita sakit, ada tidur, jalan-jalan dan segala macam. Kalau AI kan bisa mensimulasikan ini ribuan kali sampai dia nemu titik mana yang paling optimal untuk beli dan jual. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di usernya sendiri nggak perlu mikir apa-apa, tulisannya cuma buy apa sell. Karena balik lagi intinya, kita mau analisa apapun, mau tarik-tarik garis, mau baca laporan keuangan, ujungnya itu kan mencari kata beli apa jual kan. Nah, benar. Jadi bentuk analisa itu ya ujungnya untuk kita tahu belinya kapan, jualnya kapan. That's it. Oke. Jadi langsung di secara AI itu tulisannya nanti buy saham ini di harga berapa, terus tiba-tiba ketika tren udah patah ada kata jual di harga berapa gitu kurang lebih. Dia akan analisa terus. Jadi ini bukan fixed target. Kalau biasa analis kan buy di support 1 mungkin harga 3.000, kemudian nanti jual di resisten 1 3.500 misalnya gitu. Ini enggak. Jadi dia benar-benar lihat kondisi real
lihat volumenya, lihat segala macamnya, broker summary-nya dia analisa semua. Kalau emang waktunya jual ya nanti dia berubah menjadi jual. Oke. Jadi targetnya itu floating target dan cut loss-nya pun floating cut loss. Oke, ya. Gitu. Dan nggak bakal ketinggalan ya, soalnya saham-sahamnya liquid ya kan. Betul, Kan nggak akan kekunci ARB. Iya ya, saya banyak yang takut kalau AI-nya tiba-tiba bilang sell terus tiba-tiba kita nggak sempat ngeliat tiba-tiba ARB gimana? Betul. Dan memang ini didesain untuk jangkanya panjang. Oke. Karena again tadi dia itu mengefisienkan buy and hold. Daripada lu buy and hold, ya pakai SARA aja jadinya lebih returnnya jauh lebih tinggi Oke. gitu. Holding periodnya berapa lama rata-rata di Sarai AI? Tergantung momentumnya juga, ada momen-momen di mana dia kuat dan momen-momen di mana dia momentumnya nggak bagus gitu. Tapi paling lama kita pernah hold 2 tahun. Wow. Paling cepat ya yang 1 hari ya juga ada. Jadi betul-betul dia fleksibel dan strateginya itu banyak sekali gitu. Ini pertama kalinya ada yang tanya Sarai AI secara detail karena biasanya yang nanya belum tentu orang market. Kalau beda kan orang market, jadi kamu ngerti gitu. Iya. Kalau dari pengalaman Kevin nih, kan udah 2 tahun lebih pakai Sarai AI. Success story yang paling Kevin ingat apa tentang Sarai AI? Yang terjadi di 2002, yang paling recent ya, 2025 ini, kan Antam naik tuh dari 1.000 sampai ke 3.000-an atau sempat 4.000-an. sempat 4.000 ya, sempat 4.000 kita udah jual. Tapi kita ngambil di salah satu titik yang lumayan bawah. Saya nggak tahu low-nya berapa, kira-kira mungkin 10% dari lowest point-nya. Kita hold sampai kemudian itu returnnya 100% lebih. Wow. Gitu. Tanpa liatin market loh ya. Ini jadi kita cuman bisa dibilang ngikutin AI-nya aja gitu. Oke, jadi amazing ya Sarai AI ini. Ya nggak sempurna tentunya, tapi membantu kita untuk saving time. Oke. Nah, kalau dari Kevin sendiri, kan Kevin udah beberapa tahun dengan Sarai AI. Winning rate-nya berapa persen dibanding loss-nya? Kan pasti kan ada kalah juga, ada cut loss nih. Betul. Pasti rata-rata di atas 60-an%. Tapi winning rate itu kan bukan segalanya ya. Risk to reward rasionya juga pengaruh sekali. Sekarang kita bisa bilang win rate-nya 90%, tapi 10 kali menang cuman untung 2% misalnya. Sekali kalah 50% misalnya. Kan juga winning rate-nya bagus tapi result-nya nggak bagus. Betul. Nah, karena kita itu tradingnya sedikit, winning rate-nya pasti kita memang tidak optimize untuk bisa 90% atau berapa persen. Tapi holding period-nya itu sekali TP misalnya 20%, sekali cut loss misalnya 5%. Kayak gitu. Jadi overall dalam 15 tahun compoundingnya itu ada yang 5 kali lipat lebih baik daripada buy and hold. Ada yang sampai 10-20 kali lipat lebih baik daripada buy and hold. Tolak ukurnya ke sana sebenarnya. Karena periodenya sebenarnya kita ngincernya panjang sekali. Oke, ya. Nah, Kevin, kan tentu saja orang kan yang pakai Sarai AI itu portfolio manajemennya beda-beda. Misalnya ada yang satunya terlalu heavy di banking, terus yang lainnya cuma dikit-dikit 25 atau 50 25. Nah, kalau saran Kevin sendiri portfolio manajemen bagaimana ketika menggunakan Sarai AI ini? Kan nggak diajarin kan di Sarai AI-nya? Nggak diajarin karena memang juga kita bebaskan untuk para user ini ya mengatur resikonya sendiri-sendiri. Kita kan di sini pertama kita bukan fund kan. Memang ini sistemnya hanya dashboard dan orangnya eksekusi sendiri. Jadi kita nggak pernah kasih arahan ini harusnya apakah portofolionya karena 6 saham dibagi 6 atau heavy di banking atau heavy di pertambangan atau apa, kita nggak berani untuk ngomong seperti itu. Cuman kita make sure yang enak dari sini karena switchingnya gampang karena kan sahamnya liquid kan. Betul. Nanti lama-lama dari user kita yang sudah pakai akhirnya mereka menemukan caranya sendiri, cocoknya apa gitu. Iya. Tapi aku penasaran, Vin. Kevin menyebutkan hanya 6 saham yang ditampilkan di Sarai AI. 10-nya cuma Kevin pakai sendiri. Kenapa nih? Karena udah liquidity-nya udah habis. Kalau sampai diikutin orang lagi pasti goyang. Kita kan nggak mau seandainya misalnya ada 10 orang beli bersamaan sahamnya tiba-tiba arah kan. Betul ya. Sehingga kalau saya rasa udah nggak cukup, ya udah kita nggak bisa paksa gitu. Jadi it's all about liquidity. Betul. Jadi kita gampang masuk, gampang keluar tanpa ganggu harga sahamnya. Betul. Syaratnya harus itu. Oke. Gitu. Dan pergerakan sahamnya harus semuanya saham yang natural dan historically 10-15 tahun yang secara histori gitu memang pergerakannya itu natural lah bisa dibilang. Jadi liquid terus. Jangan cuma liquid kalau ada story-nya aja. Betul. Kayak gitu. Oke. Wow, mantap banget ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman follow Instagramnya YK Hendrawan. Thank you. Dan juga Sarai AI. Thank you. Ini saya nggak bayar Bernard untuk jualan ini. Enggak, tapi aku kagum banget Kevin yang dulunya seorang YouTuber bisa menjadi seorang
edukator, bukan influencer ya, edukator di edukator. pasar saham. Dan ini edukatornya bukan main-main nih. Kevin udah banyak lisensinya, aku juga kaget nih. Ada apa aja, Vin? WPPE ada WPPE dari zaman dulu sekali kan. Iya. Terus belakangan ini saya nambah WMI sama WPE. Terus RTA juga dari dulu lah. RTA udah 5-6 tahunan kali ya. Wow, luar biasa Ya karena kita di market ya paling nggak harus kita punya sertifikasi juga lah. Setuju sama Kevin. Jadi benar Kevin ini transformasinya smooth banget dari seorang content creator lifestyle menjadi di saham dan sekarang udah ada Sarai Ais selain Betul. saham rakyat. Karena kita lihat Bennett, tren di sosial media itu kan cepat sekali. Mungkin kalau dilihat konten kreator yang ada sekarang, di compare sama zamanku dulu, itu orangnya udah beda semua. Maka kita harus lihat industri apa yang memang timeless dan ujung-ujungnya orang itu akan menjadi seorang investor sebetulnya kan. At the end, even at a company scale yang besar, company ketika sudah besar sekali, dia ujung-ujungnya jadi investment house kan. Benar. Tinggal capital allocation ke kemana. Jadi aku ngelihat bahwa ujungnya sebetulnya jalurnya itu di investasi. Ya why not kita jumping ke sana duluan gitu. Ya. Wow, luar biasa banget Kevin. Dan di sini tentu saja kita juga pengen tahu nih mengenai strategi investasi dan psikologi trading dari Kevin Hendrawan. Nah, di kondisi market begini kan retail itu pada fear nih Vin. Jadi udah nggak mau Bukan masuk fear, saham dulu. depresi udah nyangkut. Udah depresi. Udah nyangkut. Nah, gimana masukan atau saran Kevin terhadap teman-teman yang lagi pada fear atau depresi dengan kondisi market sekarang? Di kondisi sekarang di hari kita podcast ini sebetulnya udah lumayan terlambat ya. Karena kebanyakan orang kita lihat dari liquidity yang sebelum pengumuman MSCI lah. Semuanya itu kan heavy di saham Konglo. Volumenya itu triliunan tiap hari. Orang trading gitu. Banyak orang yang nyangkut di harga atas. Kalau tebakan saya bisa aja salah ya. Ya, betul. Banyak orang yang nyangkut di harga atas dan kita kan lihat ya karena kita dua orang di market, kita paham behavior dari investor retail. Investor retail itu sangat sulit melakukan cut loss. Ya. Sulitnya setengah mati. Kadang kita juga bingung, kan gimana orang bisa berani untuk buka bisnis, misalnya buka lapangan padel, tanahnya ribuan meter, atau buka coffee shop yang udah menjamur misalnya, tapi untuk cut loss 3% tuh orang nggak berani, atau 5% tuh orang nggak berani gitu loh. Tapi mereka berani mempertaruhkan harta mereka untuk bikin sesuatu yang mungkin kalau nggak jalan, itu kursi mesin kopi udah nggak bisa dijual lagi kan, dijual harganya udah jatuh sekali gitu. Tapi itu yang terjadi. Jadi tebakanku banyak orang yang nyangkut di harga atas, dan sekarang kita lihat volumenya dropnya parah sekali. Ya. Kita lihat mungkin 1 tahun terakhir lah ya, volume tuh kan banyak di drive sama retail. Karena retail mungkin let's say saldonya 2 juta, tapi mereka contribute ke trading value kan bisa 5 atau 6 kali bolak-balik kan. Jadi bisa 12 juta misalnya. Tapi kalau sekarang kita lihat hari ini aja market sesi 1 nggak nyampe 10 triliun. Cuma 7 tadi. 7. Gila. Itu habis. Padahal biasanya on normal days itu udah 15, mungkin 16. Jadi udah hilang setengah. Hilang setengah itu tebakanku karena orang pada nyangkut di atas. Nah, jadi kalau sekarang ditanya strateginya apa? Kalau berani, kalau pilihan sahamnya dirasa story-nya masih ada, ya bertahanlah di saham itu. Kalau yang story-nya dirasa nggak favorable dengan isu-isu yang terjadi sekarang, ya mau nggak mau harus cut loss, pindah ke saham lain yang masih ada story-nya. Tapi ini saya nggak nyuruh kamu cut loss ya. Jadi jangan dibilang nanti Kevin Hendrawan nyuruh cut loss, enggak. You know your condition better daripada kita. Iya. Kalau yang posisinya masih cash, ya jangan buru-buru. Kita lihat dulu. Selalu ada ilusi bahwa orang itu pengennya beli di harga terendah. Ya. Padahal itu kan impossible. Kita bukan Tuhan kan. Jadi selalu punya target sendiri. Kita mau beli di harga yang sudah kita tentukan sendiri. Kalau kemudian benar ya harganya naik. Kalau kemudian salah maka kita harus berani untuk cut loss kan. Yes, setuju. Dan lagi-lagi ini tentang trading plan-nya sendiri. Dan banyak orang di Indonesia itu suka sekali dengan saham-saham ya dalam tanda kutip gorengan gitu. Gorengan itu dengan berbagai macam definisi lah. Yang saham-saham yang likuiditasnya minim tapi pergerakannya sangat volatil. Sehingga membuat orang-orang di kita itu sering sekali nyangkut. Jadi sering berdonasi kepada market. Nah, itu juga behavior yang harus diubah. Banyak pelajaran yang diambil dari pengumuman MSCI ini, terutama yang angkatan-angkatan baru masuk di 2025 ini gitu. Karena kan heboh-heboh saham Konglo gitu kan. Iya. Ya jadi pelajarannya seperti itu, harus benar-benar punya trading plan yang jelas.
gitu Oke, Bernard. jadi kuncinya semua trading plan dan juga kita nggak boleh FOMO-FOMOan ya, kondisi market lagi rame kita ikut konglo tapi beli di pucuk terus kita nggak berani cut loss, itu Betul. penyakitnya retail. Penyakitnya itu. Jadi cut loss itu sebenarnya merupakan senjata kita, sabuk pengaman kita ketika trading. Jangan sampai kita nggak cut loss karena itu bikin modal kita tergerus semakin dalam, udah turun 50% apa yang dilakukan? Depresi lah kita nggak bisa Depresi. ngapa-ngapain. Betul. Sementara ya keluar-keluar di sosmed biasanya kan. Iya betul. Nah, kalau kita melihat nih Vin, di bulan Mei nanti, potentially MSCI akan mengeluarkan pengumuman dan kita harapkan mudah-mudahan kita nggak akan turun ke frontier market atau di emerging market. Nah, pandangan Kevin terhadap market Indonesia seperti apa ke depannya di tahun 2026? Kan kemarin di yang isu-isu yang terjadi dan kan sempat menghebohkan juga kan. Dari situ kan kita rasa pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi problem MSCI ini. Orang-orang bursa juga saya lihat begitu aktif ya komunikasi dengan MSCI. Mudah-mudahan kalau saya sih optimis nggak akan di downgrade ke frontier. Dan dari launching sendiri MSCI tahun 1989 kalau nggak salah di Indonesia itu kita memang nggak pernah ada di frontier market kan. Kita langsung masuk IM. Saya rasa dengan histori dan track record puluhan tahun itu ya mudah-mudahan kita bertahan di sana lah. Dan sekarang kan udah ada langkahnya kan, investor 1% mulai dibuka, kemudian yang lagi diusahakan UBO kan, lagi mau dibuka juga. Ya mudah-mudahan itu membantu lah. Gitu. Ya, dan mudah-mudahan market kita makin ramai lagi ya Vin ya. Makin ramai lagi. Jadi indikator bukan indikator lah. Kita berharap semoga porsi MSCI di Indonesia itu seperti di India misalnya atau di negara-negara emerging market yang lebih besar-besar karena kan sekarang kecil banget ya, cuman 1, sekian persen. 1,3%. Iya, India 20% ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa 5%, nanti kemudian 10. Itu akan kelihatan market kita semakin solid lah bisa dibilang gitu. Dan mudah-mudahan intervensi pemerintah juga mulai nyata ya di market ya, di mana meningkatkan dari 8% maksimal porsi di saham bisa ke 20%. Yang pensiunan pemerintah itu. Oh iya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menambah likuiditas pasar dan amin habis lebaran market atraktif lagi. Ya orang-orang percaya bulan Juli adalah titik balik katanya market mulai semangat lagi. Bulan Juli? Katanya. Lama banget. Saya nggak tahu. Kalau menurut pandangan aku bulan Mei. Oke, ya semoga lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Kalau bisa minggu depan gitu. Amin. Tapi menurut pandangan aku Mei. Kenapa Mei? Karena Mei itu mulai ada kejelasan. MSCI, FTSE, terus perang nggak mungkin lama-lama menurut aku 1-2 bulan, jadi harusnya Mei ke belakang udah bagus, mulai bullish. Oke, amin. Jadi amin. sekuritas kita juga mau bakal ada event di bulan Mei, jangan lupa join dan nanti Kevin join juga ya Vin ya, nanti aku kontak kamu deh. Oke, boleh. Selama available ya, saya pasti support. Oke, sekali lagi terima kasih Kevin buat podcast hari ini. Thank you, terima kasih. Dan buat teman-teman sekalian jangan lupa like, share, dan komen video ini. Dan see you di next episode. Bye-bye.